Jadi 4 pemenang Putri Indonesia 2024, di mana salah satunya Harasta sebagai Putri Indonesia 2024 baru saja memenangkan lomba pemilihan Ratu Dunia Miss Supranasional 2024 di Polandia. Adapun ajang tersebut diikut sertai oleh 69 negara. Jadi Tata berhasil mengalahkan 68 finalis dari berbagai negara. Ajang tersebut diikuti oleh pemirsa lebih dari 1 miliar pemirsa dari seluruh dunia. Dan di situ Tata tidak hanya berhasil mempertunjukkan kebolehannya di dalam menjawab pertanyaan, menguasai dirinya, tetapi juga mempertontonkan budaya Indonesia. Dia menang sebagai Best Talent Show, membawakan tarian Jaipong dari Jawa Barat, dari mana dia berasal, dan juga medley dengan tarian Bali, menembang bubui bulan dan bermain kecapi pada saat yang bersamaan. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat langka dan membanggakan bagi Indonesia untuk bisa tampil di dunia internasional, mempertontonkan budaya kita. Bukan saja melalui tarian, nyanyian, dan musik, tetapi juga baju-baju yang dikenakan oleh Harasta selama masa karantina adalah menggunakan wastra Indonesia. Seperti yang bisa dilihat hari ini, kita masih belum lama beranjak dari Hari Kebaya Nasional, maka hari ini kita bersepakat untuk mengenakan budaya Betawi. Dan tentunya saya harapkan putri-putri Indonesia lainnya, ketiga putri yang lain juga yang akan berangkat ke Jepang, akan berangkat ke Amerika, dan akan berangkat ke Vietnam juga menyusul Harasta, membawa prestasi bagi Indonesia. Seperti kita ketahui selama ini Gen Z menerima cibiran ya. Katanya itu generasi strawberry, generasi yang lemah, yang kalau menghadapi tantangan cepat putus asa. Tapi ini bisa dibuktikan tidak benar. Harasta berusia 20 tahun, kelahiran Garut, sebuah kota kecil di Jawa Barat, tetapi berhasil meraih posisi sebagai Putri Dunia, sebagai Miss Supranasional 2024. Dan ini semua bisa terjadi apabila mempunyai minat dan semangat yang tinggi untuk bisa mencapai cita-cita. Ketika baru saja menang pemilihan Putri Indonesia, kami kumpulkan dan tanyakan kepada masing-masing apa saja kelebihan dan kekuranganmu, SWOT analysis. Dan Harasta dengan gamblang mengetahui persis apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah mampu tampil di panggung, membawakan budaya Indonesia karena dia sudah melakukannya semenjak kecil. Dia juga tampil elegan, tampil percaya diri, karena sudah biasa juga tampil di panggung sebagai seorang pemeraga. Tetapi yang dia rasa masih menjadi kekurangannya adalah berbahasa Inggris, pertama, dan kedua adalah berbicara atau pidato di depan orang banyak. Maklumlah ya, masih usia 20 tahun itu wajar saja. Tetapi dengan mengetahui apa yang menjadi kelemahannya, itu adalah awal sebuah kebangkitan dan sebuah kemenangan. Karena kami Yayasan Putri Indonesia menjadi sangat lebih mudah untuk memfasilitasi dia untuk
meningkatkan kekurangannya menjadi sebuah kelebihan. Jadi kami latih dengan berbicara, pidato di depan orang banyak ya. Dengan kita banyak turunkan juga harasta untuk event-event yang harus dihadiri. Kemudian bahasa Inggrisnya tentunya ini saudara-saudaranya ada yang dan banyak yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Jadi saya buat peraturan bahwa mereka di departemen harus berbicara dalam bahasa Inggris di antara mereka, karena bahasa itu adalah sebuah kebiasaan yang tidak hanya dipelajari tetapi harus dipraktekkan. Dan ternyata seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, Rasta tampil percaya diri dalam bahasa Inggris yang bukan menjadi bahasa ibunya dan mampu menyampaikan apa yang ada di benak dan hatinya dengan sangat baik. Jadi saya rasa ini saya harapkan bisa menjadi inspirasi dan aspirasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya milenial dan Gen Z, untuk mau dan merasa mampu untuk mengejar cita-citanya setinggi apapun itu, ya, tidak ada yang mustahil asal mau belajar, mau terus mengasah diri, pasti akan sampai kepada tujuan yang diharapkan. Saya rasa itu. Presiden sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Yayasan Putri Indonesia dan atas prestasi yang sudah diraih oleh Tata, karena hal yang sama yang beliau lakukan untuk bangsa dan negara ini melalui beberapa organisasi dan event internasional seperti G20, ASEAN, kemudian APEC ya. Dan tadi beliau langsung meminta kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara untuk melibatkan putri-putri di semua event internasional yang diadakan oleh Indonesia. Boleh? Boleh. Masih nggak buat itunya? Kemana aja, Miss? Kameranya banyak. Oke. 1, 2. Oke, Miss. Oke. Bu Tatanya pakai ini? Geser lagi. Memang mendukung penuh pendidikan, tetapi juga mendukung pendidikan lainnya. Seperti sedari kecil saya memang suka menari, suka jaipong. Terus saya juga sempat menjadi aktris drama musikal. Kemudian saya juga sempat bermain alat musik dan lain sebagainya. Jadi memang dari kecil senang berada di panggung. Mahasiswa. Iya, dan saya sebetulnya masih mahasiswa teknik lingkungan di salah satu kampus di Kota Bandung. Dan masih menjalani perkuliahan juga untuk mendapatkan gelar ST. Jadi mungkin lebih ke ini adalah hobi saya di perjalanan saya gitu, di perjalanan hidup saya. Ada seperti yang Ibu Putri katakan, beliau mengucapkan selamat karena sudah membawa nama Indonesia, juga langsung directly meminta kami untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di Indonesia seperti G20 dan lain sebagainya. Belum, tadi nggak bicara Tadi itu. tidak, ya, karena tadi fokus untuk menjelaskan mengenai kemenangan saya di Miss Supranasional, juga keberangkatan dari kakak-kakak Astamara Putri Indonesia lainnya yang akan berangkat untuk membawa nama Indonesia juga. Sebetulnya ini salah satu mimpi terbesar saya, menjadi sosok inspirasi perempuan, terutama saya generasi Z yang mungkin
orang lain katakan generasi Z ini adalah generasi strawberry yang malas ataupun cepat menyerah. Tetapi saya ingin menjadi salah satu contoh yang inspiratif sesuai dengan visi misi dari Miss Supranasionalnya sendiri, yaitu menjadi perempuan yang empowerment dan perempuan yang bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Jadi selama perjalanan saya memiliki banyak sekali kegagalan, tetapi dari kegagalan itu saya belajar untuk lebih baik lagi dan tidak cepat menyerah. Dan ini yang ingin saya share juga kepada teman-teman yang lainnya, bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan, memiliki kegagalan, tapi dari kegagalan itu kita bisa bangkit untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau gagal sebetulnya saya, salah satu contohnya adalah saya gagal untuk masuk ke sekolah impian saya. Saya gagal untuk masuk ITB karena saya memang dari kecil selalu ingin menjadi mahasiswa teknik. Tetapi dari kegagalan itu saya belajar untuk bangkit lagi, belajar di tempat lain lagi, dan mencari sesuatu yang memang sesuai dengan kebisaan saya. Gitu. Saya bisa, setelah ini saya bisa ke ITB. Ya, jadi sebetulnya saya ke sana membawa salah satu inisiasi bernama Mother of Nature. Mother of Nature ini adalah kegiatan yang saya lakukan sedari saya menjadi mahasiswi teknik lingkungan, karena memang betul saya mempunyai knowledge mengenai teknik lingkungan. Dan inisiasi ini bermula ketika di kota saya sendiri terjadi kebakaran di salah satu landfill dan membuat sampah, terutama sampah di rumah saya, tidak terbuang menuju landfill selama 1 bulan lebih. Dan inisiasi ini bermula ketika saya berdiskusi dengan dosen, juga dengan teman-teman saya, kenapa hal ini bisa terjadi. Dan ternyata karena komposisi food waste di kota saya itu, di hometown saya, lebih besar dari komposisi yang lainnya. Yang berarti saya harus stop food waste tersebut. Dengan cara apa? Saya memberikan edukasi terkait perubahan mindset untuk menghabiskan makanan. Dan selain itu saya juga melakukan gerakan rescue food, karena tidak dapat dipungkiri di beberapa tempat di Indonesia juga terdapat orang-orang yang starving, yang facing akan kelaparan, tetapi di beberapa tempat lainnya juga ada yang membuang-buang makanan begitu saja. Jadi saya berkolaborasi dengan salah satu NGO di Indonesia, juga dengan restoran, dengan hotel, dan dengan seperti IO, iya, untuk rescue, untuk mengambil bukan makanan sisa tapi makanan yang berlebih. Dan ini yang saya ganti mindset orang-orang, kalau itu bukan makan sisa tapi makanan berlebih yang tidak pernah disentuh, lalu saya berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan itu sangat-sangat berpengaruh juga terhadap climate change di Indonesia. Saya di Jakarta dan di Bandung. Ada lagi? Selamat sore. Terima kasih kembali. Geser. Ayo foto. Hati-hati di perjalanan, Mi.